Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 3, bagaimanakah kabar kalian pada kali ini? Semoga kalian tetap diberi kesehatan oleh Allah dimanapun kalian berada. Dan semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Karena belajar itu hukumnya adalah wajib. Nah, anak-anak, untuk kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Kali ini kita sudah sampai pada bagian yang ketiga. Nah, untuk bagian yang ketiga ini nanti kita akan membahas tentang peduli. Oke, sudah kita bisa mulai? Oke, kita mulai dengan menyanyikan lagu dulu, ya. Kita ingat-ingat kembali agar kita selalu melakukan perbuatan yang terpuji. Ya, kita nyanyi bersama-sama. Perilaku yang terpuji sangat indah sekali. Perilaku tanggung jawab, hidup jadi beradab. Hindari sikap maksiat, yes. Perbanyaklah bertobat dengan taat dan sholat, bahagia dunia akhirat. Oke, setelah kita menyanyi, kita sudah semangat. Ayo kita mulai pelajaran dengan memperhatikan gambar berikut ini. Coba kalian simak gambarnya. Ini adalah gambar apa? Ini orang yang sedang ada di kantor pos ya. Ada tulisannya. Kemudian ini ada yang menunggu antri. Setelah antri, kursinya sudah penuh semua. Kemudian datang seorang nenek yang akan mengeposkan sesuatu ya ini. Maka seorang anak ini berdiri, kemudian mempersilahkan nenek tersebut untuk duduk di kursinya anak ini. Nah, ini menggambarkan sikap seorang anak yang peduli terhadap orang yang lebih tua. Jadi, ketika ada orang yang lebih tua, itu harus kita persilahkan untuk duduk. Kita berdiri saja tidak apa-apa. Karena orang yang sudah tua itu kan kekuatannya untuk berdiri kan semakin berkurang. Kalau kita masih tetap kuat meskipun berdirinya lama. Tuh, itu adalah contoh sikap peduli. Terus, apa itu peduli? Kira-kira ada yang tahu apa itu peduli? Nah, peduli itu artinya adalah memperhatikan. Ya, kalau peduli dengan orang lain berarti memperhatikan orang lain. Peduli dengan lingkungan berarti memperhatikan lingkungan. Tinggal nanti kalimatnya peduli dengan apa. Seperti itu. Intinya peduli itu artinya adalah memperhatikan. Nah, kemudian orang yang peduli itu berarti orang tersebut memperhatikan dan membantu orang lain dalam kesulitan orang lain tersebut. Jadi, kalau ada orang yang peduli, berarti orang yang peduli tersebut pasti akan memperhatikan dan membantu orang yang dalam kesulitan. Itu arti dari orang yang peduli. Kemudian, Allah itu akan menolong hambanya selama hambanya mau membantu saudaranya. Alias membantu saudaranya itu berarti kan menolong yang dalam kesulitan di tengah ini tadi. Ya, kalau kita mau peduli dengan orang lain, maka Allah pasti akan peduli kepada kita. Itu. Kemudian dalilnya mana? Nih, dalil tentang peduli. Kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu fi aunil 'abdi ma kanal 'abdu fi auni akhihi. Ini adalah hadis ya, maaf. Wallahu fi aunil 'abdi ma kanal 'abdu
fi auni akhihi. Arti dari hadis di atas adalah siapa saja yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya sebagaimana ia menolong saudaranya tersebut. Jadi ini jelas dalil ini, hadis ini menjelaskan kalau kita itu mau peduli dengan saudara kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, maka Allah pasti akan peduli kepada kita. Seperti itu. Oke ya, makanya kita itu harus jadi orang yang peduli. Kemudian kita lanjutkan, yaitu tentang mengapa kita harus punya sikap peduli. Ini tanda tanya besar. Kenapa kita itu harus peduli? Ada yang tahu jawabannya? Karena kita itu sebagai makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Jadi manusia kita itu tanpa adanya bantuan orang lain, kita tidak bisa hidup. Artinya kita tidak bisa hidup sendiri. Suatu saat kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, kita harus peduli terhadap orang lain tersebut atau terhadap lingkungan sekitar kita. Kemudian, kalau kita peduli terhadap orang lain, maka suatu saat orang lain itu pasti akan peduli kepada kita. Itu sudah jelas, ya. Kalau kita itu mau peduli, maka nanti orang lain juga akan peduli kepada kita. Sekarang adalah macam-macam peduli. Nah, peduli ini ternyata tidak hanya kepada sesama saja, tapi lebih dari itu. Ada berbagai macam peduli. Apa saja? Yang pertama, itu adalah peduli terhadap diri sendiri. Jadi sebelum kita itu peduli kepada orang lain, kita harus peduli kepada diri kita sendiri dulu. Contohnya bagaimana ini peduli kepada diri sendiri? Contohnya yang pertama adalah kita harus menghilangkan keyakinan negatif pada diri sendiri. Jadi kita itu tidak boleh berkeyakinan negatif. Wah, saya kok tidak bisa ya. Itu berarti negatif. Maka kita harus hilangkan keyakinan negatif, kita harus menumbuhkan keyakinan yang positif. Keyakinan yang positif itu saya pasti bisa melakukan sesuatu. Itu namanya keyakinan yang positif. Kemudian yang kedua, gunakan waktu dengan perbuatan yang bermakna. Alias gunakan waktu dengan perbuatan yang bermanfaat. Jadi jangan menggunakan waktu kita hanya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau ada waktu luang, gunakan waktu yang untuk sesuatu yang bermanfaat. Misalnya membantu orang tua, membaca buku, belajar, mengaji, dan sebagainya. Jadi gunakan waktu yang luang itu dengan sesuatu yang bermanfaat. Baik bermanfaat untuk diri kita sendiri, maupun bermanfaat untuk orang lain. Kemudian selanjutnya yaitu menerima saran yang baik dan lupakan ucapan yang buruk. Ya, kita itu namanya manusia itu pasti ada salahnya. Maka dari itu ketika ada orang yang berkata-kata buruk, lupakan saja. Ya, tapi kalau ada orang yang memberi saran yang baik dan itu saran yang membangun, maka kita harus menerima dan sebisa mungkin kita lakukan. Nah, jika kita sudah bisa melakukan 3 ini, berarti kita sudah peduli terhadap diri sendiri. Kemudian, yang selanjutnya yaitu peduli terhadap orang tua. Jika kita sudah bisa peduli kepada diri sendiri, kita tingkatkan peduli kepada orang tua. Caranya bagaimana peduli dengan orang tua itu? Yang pertama, membantu pekerjaan orang tua. Jadi pekerjaan orang tua itu banyak. Ya, kita bantu semampu kita. Contohnya, menyapu lantai, mencuci piring, kemudian mencuci baju orang tua, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh peduli terhadap orang tua. Kemudian, yang kedua yaitu taat dan patuh kepada orang tua. Jadi dengan orang tua itu kita tidak boleh membantah. Kita harus taat, kita harus patuh.
selama perintahnya itu tidak bertentangan dengan agama Islam. Kalau perintahnya bertentangan, ya kita tidak wajib taat. Tapi selama perintahnya itu tidak bertentangan, maka kita harus mentaati orang tua. Kemudian yang ketiga, merawat orang tua ketika orang tua kita sakit. Jadi ada kalanya orang tua kita itu sakit. Ya, mungkin sakit kepala atau sakit apa gitu ya. Ketika orang tua kita sakit, maka sebagai wujud kepedulian kita sebagai anak, kita harus merawat orang tua ya semampunya. Mungkin mengambilkan makan, menyuapi orang tua, kemudian mengambilkan obat dan lain sebagainya. Yang ringan-ringan saja yang sekira itu bisa membantu orang tua. Kemudian peduli yang keempat adalah mendoakan orang tua. Ini harus ya. Setiap selesai sholat kita harus mendoakan orang tua. Bagaimana mendoakannya? Bunyi doanya ya bisa dengan bahasa Arab yang Allahumma gfirli dzunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau dengan bahasa kalian yang itu intinya untuk mendoakan agar orang tua sehat, agar orang tua diberi rezeki yang banyak dan lain sebagainya. Setiap selesai sholat kalian wajib mendoakan orang tua. Itu merupakan ABCD adalah peduli terhadap orang tua. Selanjutnya yang ketiga itu adalah peduli terhadap sesama. Dengan diri sendiri tadi sudah ditingkatkan kepada orang tua. Jika kepada diri sendiri dan orang tua sudah, kita lanjutkan peduli terhadap sesama. Sesama itu ya dengan teman, dengan tetangga, dan lain sebagainya, itu namanya sesama. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah membantu teman yang sedang kesulitan. Jika ada teman yang sedang kesulitan atau ada teman yang butuh bantuan yang itu tidak bisa, maka harus kita bantu. Misalnya ketika sekolah teman kita tidak membawa pensil, maka kita meminjami pensil. Ketika ada siswa yang ketika pulang sekolah jalan kaki, kita naik sepeda, maka ya kita barengi, seperti itu. Namanya membantu teman yang sedang kesulitan. Kemudian menjenguk teman yang sakit. Jadi jika ada teman yang sakit, maka kita harus menjenguknya. Itu sebagai wujud kita peduli kepada sesama. Dalam hal ini peduli kepada teman. Kemudian yang ketiga, meminta maaf jika kita bersalah kepada orang lain. Jadi kepada siapapun ketika kita itu bersalah, maka kita harus meminta maaf. Ya, jangan sungkan-sungkan untuk meminta maaf. Ketika kita merasa salah, kita harus segera meminta maaf. Kemudian yang keempat, bersedekah kepada fakir miskin. Tentu ini jika kita mempunyai sesuatu yang kita sedekahkan. Misalnya kita mempunyai makanan, ada seorang yang meminta-minta, kita beri makanan. Kita mempunyai mungkin uang saku kita sisa, ada orang yang meminta-minta, maka kita beri sisa dari uang saku itu. Itu merupakan salah satu wujud peduli terhadap sesama. Oke ya, peduli terhadap sesama, paham ya? Kita lanjutkan. Yang selanjutnya, peduli terhadap lingkungan. Lingkungan itu berarti ya di sekitar kita. Ya, bisa di sekitar rumah, di sekitar desa kita, dan lain sebagainya. Mungkin di sekolah, lingkungan sekolah. Nah, itu namanya lingkungan. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus membuang sampah pada tempat sampah. Jadi sampah itu jangan dibuang berserakan, harus dibuang di tempat sampah. Apalagi kalau di sekolah, tidak boleh membuang sampah itu dimasukkan ke dalam meja. Itu tidak boleh. Atau dibuang di lantai, tidak boleh. Jadi sampah itu harus dibuang di tempat sampah. Kemudian yang kedua, menghemat listrik dan air. Nah, ini peduli terhadap lingkungan ya. Jika kita mungkin menyalakan TV, kalau sudah tidak kita lihat, ya kita matikan lampu-lampu.
Jika sudah siang ya kita matikan. Atau mungkin air, ketika kita mandi, maka kita harus menghemat air ya. Mandi tidak terlalu banyak-banyak, yang penting sudah cukup. Tidak perlu bermain air. Lebih-lebih pada musim kemarau, lebih lagi ketika di pegunungan yang airnya itu sulit. Maka kita harus menghemat air. Itu. Ketika kita menghemat listrik, ketika kita menghemat air, kita sudah peduli terhadap lingkungan. Kemudian yang ketiga, menanam tanaman di sekitar rumah. Jadi di sekitar rumah kita, ayo kita tanami tanaman. Yes. Tanami sayur boleh, ya tanami pohon boleh. Agar apa? Agar nanti kelihatan asri, agar kelihatan sejuk. Itu. Kemudian yang keempat, kerja bakti membersihkan lingkungan. Jadi mungkin 1 bulan sekali itu setiap hari Minggu di akhir bulan misalnya kita kerja bakti membersihkan lingkungan, ya bisa membersihkan selokan yang ada di depan rumah, bisa juga membersihkan rumput-rumput yang ada di pinggir jalan dan lain sebagainya. Itu merupakan wujud peduli terhadap lingkungan. Kemudian keuntungan dari sikap peduli ini banyak sekali. Di antaranya yang pertama adalah jalan rezeki kita akan diperluas oleh Allah. Kalau kita itu mau menolong, kita mau peduli kepada sesama, maka itu sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Kalau kita itu bersyukur kepada Allah, maka rezeki kita pasti akan ditambah atau diperluas oleh Allah. Kemudian keuntungan yang kedua adalah orang yang peduli itu disukai banyak orang. Jadi banyak orang yang suka kepada orang-orang yang peduli. Kemudian yang ketiga adalah menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Ketika kita itu peduli kepada siapapun, ya baik itu kepada diri sendiri, kepada orang tua, kepada sesama atau kepada lingkungan, maka itu secara tidak langsung kita itu menjadi teladan. Kita itu menjadi contoh agar orang lain bisa mengikuti kita. Kemudian keuntungan sikap peduli yang nomor 4 adalah melatih diri untuk lebih peka terhadap kehidupan di sekitar kita. Jadi kita itu harus peka terhadap kehidupan yang ada di sekitar. Misalnya lingkungan kok kotor, ayo kita bersihkan. Tetangga kita kok membutuhkan sesuatu, kalau kita punya ya kita berikan. Seperti itu. Jadi kita bisa menjadi lebih peka terhadap kehidupan yang ada di sekitar. Nah, kemudian pembiasaan sikap peduli, kita itu bisa membiasakan sikap peduli itu harus sejak kecil. Ya, jadi sejak kecil, sejak ya usia kalian ini kelas 3 seperti ini harus kita biasakan peduli. Kemudian salah satu pembiasaan sikap peduli itu adalah menginfakkan sebagian rezeki kita. Ini hanya salah satunya saja. Jadi banyak sekali pembiasaannya. Jadi agar ini terbiasa, maka ketika kita punya uang lebih, uang saku yang lebih, ya kita infakkan. Baik itu mungkin kita berikan fakir miskin, kita berikan pengemis, atau kita masukkan kotak amal di masjid, ya terserah. Yang penting kita menginfakkan sebagian uang saku kita. Kemudian infak itu bisa diberikan pada orang teman yang membutuhkan itu tadi. Ya siapa yang menurut kita membutuhkan, yaitu yang kita berikan. Oke, itu adalah pembiasaannya. Nah, kesimpulan pembelajaran kali ini, yang pertama, peduli itu adalah memperhatikan dan membantu orang lain ketika dalam kesulitan. Jadi ada orang yang dalam kesulitan, itu kita bantu. Kemudian macam-macam peduli, itu bisa peduli kepada diri sendiri, peduli kepada orang tua, peduli kepada sesama, dan peduli kepada lingkungan. Yang contoh-contohnya sudah saya sebutkan di awal tadi. Yang ketiga, keuntungan kita menjadi orang yang peduli itu adalah diantaranya jalan rezeki kita diperluas oleh Allah, disukai banyak orang, bisa menjadi teladan bagi orang lain, dan melatih diri untuk peka terhadap sekitar.
Nah, kesimpulan dari pembelajaran kali ini, salah satu pembiasaan kita untuk bersikap peduli adalah menginfakkan sebagian harta kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Oke, kira-kira bisa kita bersikap peduli? Saya yakin kalian pasti bisa. Oke ya, sementara itu semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.